Rombongan pendaki ini nekat melalui jalur ilegal dan mistis karena gunung yang ingin mereka daki resmi ditutup. Apa yang terjadi pada mereka, kita akan simak ceritanya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Hari ini kita jumpa lagi, sudah kedua kalinya ya kita berjumpa pada hari ini. Dan kali ini saya akan membacakan satu lagi cerita pendakian mistis yang dialami oleh Arum dan juga kelima rombongannya ketika mereka itu memutuskan nekat mendaki melalui jalur ilegal. Karena gunung yang mereka daki ini ternyata secara resmi ditutup dengan alasan untuk memelihara ekosistem yang ada di dalamnya. Tapi ternyata perjalanan mereka ini nggak semulus yang mereka kira. Ada banyak kejadian janggal dan horor yang mereka alami. Nah, seperti apa cerita yang selengkapnya, kita langsung saja simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pengalaman horor ini berawal saat Arum bersama beberapa temannya memutuskan untuk mendaki sebuah gunung yang ada di wilayah Jawa Barat. Atas permintaan Arum dan teman-temannya sendiri, nama gunung itu sengaja tidak disebutkan. Jadi untuk memudahkannya, kita akan sebut saja nama gunung itu sebagai Gunung X, biar lebih misterius. Waktu itu, Arum baru saja lulus kuliah dan mulai bekerja di kota Bandung. Tempatnya bekerja mengikuti jadwal libur nasional. Jadi setiap ada tanggal merah atau cuti bersama dari pemerintah, kantornya otomatis juga ikut libur. Menjelang akhir tahun menuju tahun baru, kayak kali ini nih ya, kalender dipenuhi tanggal merah karena libur Natal dan tahun baru. Waktu libur yang cukup panjang itu membuat Arum berpikir untuk tidak hanya menghabiskannya di rumah. Sayang sekali, saya hanya di rumah, tidak liburan. Jadi saya bisa membacakan beberapa atau banyak cerita untuk teman-teman yang sedang liburan dan tidak kemana-mana. Cocok nggak tuh? Kita lanjut. Dalam salah satu sore setelah pulang kerja, Arum sempat bergumam sendiri memikirkan rencana liburannya. Libur nanti enaknya kemana ya? Pikirnya, dan setelah beberapa pilihan muncul dan menghilang, satu ide tiba-tiba muncul begitu saja. Aha, naik gunung aja kali ya? Ide itu terasa spontan, tapi bukan hal asing baginya. Arum memang menyukai kegiatan alam terbuka. Mendaki gunung bukan pengalaman baru baginya. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali melakukan pendakian meski tidak sendirian. Karena itu, ide tersebut terasa masuk akal dan justru membuatnya bersemangat. Tanpa menunggu lama, Arum langsung menghubungi beberapa teman yang ia tahu memiliki minat yang sama. Obrolan singkat lewat pesan berubah menjadi diskusi kecil, hingga akhirnya terkumpul 5 orang yang sepakat untuk ikut mendaki. Mereka siapa saja? Ada Arum, Nisa, Sarah, Rama, dan Widi. 3 perempuan serta 2 laki-laki. Kelima orang ini sama-sama tinggal dan bekerja di Bandung, sehingga rencana keberangkatan terasa lebih mudah. Tidak perlu memikirkan titik kumpul yang rumit. Mereka bisa berangkat bersama dari kota yang sama. Semua terlihat sederhana. Tidak ada yang terasa aneh. Tidak ada firasat buruk yang muncul saat rencana ini disusun. Saat itu bagi mereka, pendakian ini hanyalah cara mengisi libur akhir tahun. Untuk memudahkan komunikasi,
Arum dan teman-temannya sepakat membuat sebuah grup chat. Di grup itulah mereka mulai berdiskusi lebih serius, mulai dari menentukan gunung tujuan, waktu keberangkatan, sampai pembagian perlengkapan. Obrolan di grup berjalan ramai. Beberapa nama gunung sempat disebut, tapi pada akhirnya pilihan terbanyak tetap jatuh pada satu nama. Kita sebutnya namanya Gunung X. Udah fix ya, kita muncaknya ke gunung ini, tulis salah satu dari mereka. Oke, sepakat. Yang lain langsung menyaut. Berangkatnya kapan? Jumat malam aja. Abis semua pulang kerja, langsung gas. Rencana itu disetujui tanpa banyak debat. Mereka sepakat berangkat Jumat malam agar bisa memaksimalkan waktu libur. Salah satu dari mereka mengingatkan di grup, jangan lupa ya, mulai sekarang perbekalan disiapkan, jangan dadakan. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan. Arum mengecek carrier-nya, jaket, logistik, dan perlengkapan pribadi lainnya. Semuanya berjalan normal, seperti pendakian-pendakian yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sampai akhirnya sebuah pesan masuk ke grup. Rama mengirimkan sebuah tangkapan layar berita. Woi teman-teman, kalian udah lihat info ini belum? Pesan itu langsung membuat grup hening beberapa detik. Arum membuka gambar yang dikirim Rama. Isinya adalah berita resmi tentang penutupan sementara gunung tersebut. Dalam berita itu dijelaskan bahwa gunung itu ditutup selama beberapa bulan ke depan karena kondisi cuaca yang buruk dan adanya program pemulihan ekosistem. Lah, aku baru tahu, balas Nisa. Terus gimana dong? Batal, tulis Sarah. Atau pindah gunung lain aja, tambah Widi. Percakapan mulai bercabang. Beberapa nama gunung lain sempat muncul, tapi tidak ada yang benar-benar disepakati. Sampai akhirnya satu persatu justru mengungkapkan keinginan yang sama. Aku sih tetap pengen ke gunung itu. Iya, aku juga. Sama. Arum pun ikut mengetik di grup. Kalau aku jujur aja masih pengen ke gunung itu. Melihat mayoritas masih bersikeras, Rama kembali mengirim pesan. Kalau gitu gini aja. Kita lewat jalur lain gimana? Jalur yang biasa dipakai warga buat ke hutan. Kebetulan aku punya teman orang sana. Dia hafal jalurnya. Pesan itu seolah menjadi pembenaran yang mereka cari. Tidak ada yang benar-benar menolak. Tidak ada yang berpikir panjang soal resiko. Larangan resmi, penutupan jalur, dan alasan keselamatan perlahan dianggap sepele. Padahal keputusan itu jelas melanggar aturan. Namun saat itu logika kalah oleh keinginan. Usulan Rama justru langsung disetujui oleh Arum dan yang lain. Ya udahlah, sekali ini aja. Lagi pula kita juga nggak bikin rusak apa-apa. Akhirnya rencana awal tetap berjalan. Mereka akan tetap mendaki Gunung X meski statusnya ditutup. Keberangkatan pun tidak berubah. Jumat malam sesuai kesepakatan pertama. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Sesuai rencana, Arum dan teman-temannya berkumpul di kosan Budi sejak sore. Mereka memastikan sekali lagi semua perlengkapan sudah lengkap. Keril, tenda, logistik, jas hujan, dan alat masak. Setelah mereka tidak ada yang tertinggal, mereka pun berangkat menuju desa terdekat yang menjadi titik awal jalur alternatif pendakian. Mereka tidak menggunakan jalur resmi. Jalur yang akan mereka lewati adalah jalur yang biasa dipakai warga setempat untuk masuk ke hutan. Sekitar malam hari, mereka tiba di desa itu dan langsung disambut oleh seorang pria yang bernama Danang. Dialah teman Rama, warga lokal yang katanya sudah hafal jalur menuju Gunung X. Danang menyambut mereka dengan ramah. Ia mempersilahkan mereka singgah dan beristirahat sebentar di rumahnya sebelum pendakian dimulai. Masuk dulu aja, istirahat sebentar, nanti baru jalan, katanya. Arum, Nisa, dan Sarah langsung menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan ganti pakaian. Sementara itu, Rama dan Budi memilih duduk di teras bersama Danang. Mereka ngobrol santai sambil ngopi dan merokok.
Saat itulah tanpa sengaja Arum mendengar percakapan mereka. Ia baru saja selesai merapikan barang ketika suara dari luar terdengar cukup jelas. "Kalian yakin mau terobos lewat jalur ini?" Suara Danang terdengar agak serius. "Yakinlah, jalurnya aman kan?" jawab Rama santai. "Bukan soal aman atau enggaknya." Danang menarik nafas. "Maksud aku, yang cewek-cewek itu gimana?" Arum langsung terdiam, tangannya berhenti bergerak. "Mereka aman kok. Mereka itu udah biasa naik gunung, fisiknya kuat-kuat, bukan pendaki baru." Rama menjawab cepat. Danang terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Suaranya lebih pelan. "Bukan itu maksudku." Gimana ya ngomongnya?" "Apa sih? Ngomong aja gak apa-apa." Rama tertawa kecil. "Jujur aja ya, pas kamu bilang mau ke gunung ini, aku kira rombongannya itu cowok semua. Aku gak nyangka ada ceweknya, lebih banyak lagi." "Lah terus kalau ada cewek kenapa?" Rama terdengar agak tersinggung. "Takut kami ngelakuin aneh-aneh di gunung? Atau kamu kira kami pasangan-pasangan gitu?" "Enggak, bukan itu maksudku." Danang cepat membantah. "Kami temenan aja kok." Rama melanjutkan. "Kami muncak ya karena mau muncak, mau lihat keindahan gunung, gak ada niat aneh-aneh." Danang terdiam lagi. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, tapi juga tegas. "Ya udah kalau gitu, tapi aku bilang dari awal ya, kalau terjadi sesuatu di sana, aku gak mau disalahin." Kalimat itu membuat dada Arum terasa sesak. Ia berdiri di dalam kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kata-kata Danang terus terngiang di kepalanya. Ada nada peringatan di sana. Bukan soal jalurnya, bukan soal fisik, tapi sesuatu yang tidak diucapkan secara terang-terangan. Arum ingin keluar dan bertanya, ingin memastikan maksud Danang sebenarnya, tapi mulutnya tertahan. Akhirnya ia hanya kembali duduk memeluk tas kecilnya dan mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma kepikiran aja." Ucapan Danang malam itu terus terngiang di kepala Arum. Apa yang cewek-cewek gak usah ikut aja? Kalimat itu tak pernah benar-benar terucap, tapi rasanya jelas sekali tertangkap oleh perasaan Arum. Ia tahu Danang warga lokal, orang yang lahir dan besar di sekitar gunung ini. Pasti bukan tanpa alasan dia berkata seperti itu. Rasa ragu itu akhirnya Arum sampaikan ke Sarah. "Rah, kamu gak ngerasa aneh ya omongannya Danang?" bisik Arum pelan. Sarah menoleh sebentar, lalu tersenyum santai. Kamu kebanyakan mikir. Jangan parno denger ucapan kayak gitu. Biasalah orang lokal suka khawatir, apalagi kita kan cewek. Dulu-dulu juga kita naik aman-aman aja kan?" lanjut Sarah. "Udah jalanin aja. Besok kita berangkat, naik, terus pulang dengan selamat. Udah itu aja." Ucapan Sarah memang menenangkan. Arum menarik nafas panjang. Ia memilih mengubur keraguannya sendiri. Akhirnya malam itu mereka semua beristirahat di rumah Danang. Keesokan paginya, pendakian pun dimulai. Pagi masih basah oleh embun ketika mereka berangkat. Langkah mereka menyusuri jalan kecil di antara rumah-rumah warga, lalu berlanjut ke area perkebunan yang perlahan semakin sepi. Semakin jauh mereka berjalan, suara manusia mulai menghilang, digantikan oleh suara angin dan serangga. Hingga sampailah mereka di perbatasan hutan. Di titik itulah Danang menghentikan langkah mereka. Sebentar," katanya sambil mengangkat tangan. "Kita doa dulu." Mereka berlima berdiri melingkar. Danang memimpin doa singkat, memohon keselamatan selama pendakian. Setelah itu Danang kembali berbicara dengan nada yang kali ini terdengar lebih serius. "Nanti kalau ada apa-apa di jalur ini, jangan langsung diceritain di tempat ya." Mereka saling pandang. "Tunggu sampai kita turun. Ceritanya pas udah pulang aja. Gunung ini lagi ditutup. Kalian tahu sendiri kan, kemungkinan besar kita nggak bakal ketemu atau papasan sama orang lain." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Jadi pastikan gak ada yang teriak-teriak atau bercanda keterlaluan." Mereka hanya mengangguk, tidak ada yang membantah.
Setelah itu perjalanan dilanjutkan. Mereka berjalan berbaris satu persatu menyusuri jalur sempit yang mulai menanjak. Arum sendiri sudah lupa urutan persisnya, siapa di depan, siapa di tengah, siapa di belakang. Yang jelas Danang berada di posisi paling belakang mengawasi langkah mereka semua. Hari pertama pendakian itu, tujuan utama mereka adalah sebuah area terbuka yang biasa dijadikan tempat berkemah. Untuk memudahkan cerita, tempat itu kita akan sebut saja namanya Padang Sabana. Padang Sabana adalah area favorit pendaki untuk mendirikan tenda dan bermalam sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Arum dan kawan-kawan juga berencana membuka tenda di sana. Waktu tempuh menuju Padang Sabana diperkirakan sekitar 6-7 jam dari titik awal pendakian. Karena itulah, mereka berusaha menjaga ritme langkah agar bisa sampai sebelum matahari tenggelam. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Jalurnya masih jelas, pepohonan tidak terlalu rapat, dan obrolan ringan masih sesekali terdengar. Namun semakin jauh masuk ke hutan, suasana perlahan berubah. Jalur mulai menyempit, cahaya matahari semakin jarang menembus sela-sela daun. Dan entah sejak kapan, Arum merasa langkah mereka terasa terlalu sunyi. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 4 sore. Masalahnya, Padang Sabana belum juga terlihat. Jalur yang mereka tempuh masih terasa panjang. Dan menurut perkiraan Danang, mereka masih harus berjalan sekitar 2-3 kilometer lagi. Langit mulai berubah warna. Cahaya matahari tidak lagi seterang sebelumnya. Di jam-jam seperti itu, aturan tak tertulis di gunung mulai terasa. Kalau bisa, jangan sampai berjalan terlalu malam. Danang akhirnya angkat suara. Kita cepetin langkah sedikit ya, biar nggak kemalaman. Semua mengangguk, mereka mulai mempercepat langkah, meski nafas sudah tidak lagi teratur. Karena ritme jalan yang semakin cepat itu, rombongan pun sempat terpisah. Di bagian depan, Sarah, Rama, dan Nisa berjalan lebih dulu. Sementara di belakang, Arum berjalan bersama Budi dan Danang. Masih satu jalur yang sama, tidak sampai benar-benar hilang. Hanya jaraknya saja yang mulai melebar. Arum sendiri saat itu sudah berada di titik paling lelah. Kakinya terasa berat, nafasnya pendek-pendek. Ia memang bukan tipe yang bisa memaksa jalan cepat dalam waktu lama. Karena itulah ia tertinggal. Budi dan Danang sengaja tetap berada di dekatnya, menjaga dari belakang. Di tengah rasa capek yang semakin menumpuk, kepala Arum tiba-tiba terasa sakit. Bukan pusing biasa, rasanya seperti ditekan dari dalam, berat dan berdenyut. Arum akhirnya berhenti dan duduk di pinggir jalur. Tangannya menekan pelipisnya. Aduh, sakit kali pala gua, gumamnya pelan. Dan di saat yang sama, tanpa sebab yang jelas, air mata Arum mulai mengalir. Arum sendiri tidak mengerti kenapa ia menangis. Dadanya terasa sesak, nafasnya tidak teratur. Air mata jatuh terus, padahal di kepalanya tidak ada satupun pikiran yang jelas. Melihat gelagat itu, Danang langsung sigap. Ia mendekat cepat, lalu memegang pundak Arum dengan kedua tangannya. Rum, dengar suara aku kan? Kamu gak apa-apa kan, Rum? Arum mendengar suara Danang. Ia tahu itu Danang yang memanggilnya. Tapi anehnya, tubuhnya seperti tidak mau menuruti perintah. Mulutnya tak bisa bergerak, suaranya tidak keluar. Dalam hati Arum panik. Ini aku kenapa? Kok aku gak bisa jawab? Budi yang melihat kondisi itu langsung ikut mendekat. Ia berjongkok di depan Arum, lalu mengusap wajah Arum perlahan. Rum, ini aku Budi, Rum. Sentuhan itu seperti memutus sesuatu. Perlahan, Arum bisa menarik nafas lebih dalam. Bibirnya mulai bergerak. Iya, aku aman. Danang langsung menatap Budi. Gimana, Bud? Aman kan dia? Budi mengangguk, lalu kembali bertanya pada Arum. Rum, kamu beneran aman? Iya, insya Allah aman. Tadi aku kenapa ya? Jawab Arum pelan. Danang tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata dengan nada lebih tenang. Udah,
Jangan dipikirin, banyak-banyak berdoa ya selama di sini. Ia lalu berdiri dan mengulurkan tangan. Yuk kita lanjut, kita kejar sebelum gelap. Arum mengangguk meski dadanya masih terasa berat. Setelah kejadian di jalur tadi, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju padang sabana. Di sepanjang jalan itu, Danang sengaja terus mengajak Arum ngobrol. Ia menanyakan hal-hal ringan, mulai dari kerjaan Arum di Bandung sampai gunung-gunung yang pernah Arum daki sebelumnya. Tujuannya jelas, supaya Arum tidak melamun dan pikirannya tetap sadar penuh. Dan perlahan, kondisi Arum memang membaik. Kepalanya sudah tidak sesakit tadi. Nafasnya juga mulai teratur. Meski lelah masih terasa, ia sudah bisa kembali tersenyum dan menanggapi obrolan. Alhamdulillah, menjelang maghrib, mereka berenam akhirnya berhasil sampai di padang savana dengan selamat. Begitu sampai, Arum langsung menyadari satu hal. Tempat itu sepi sekali. Padang sabana yang biasanya dipenuhi tenda pendaki, kini hanya berisi rombongan mereka saja. Tidak ada orang lain, tidak ada cahaya headlamp di kejauhan. Tidak ada tenda lain yang berdiri. Wajar sih sebenarnya, karena Gunung X ini memang sedang ditutup sementara. Tapi tetap saja, suasana sepi itu terasa berbeda. Mereka tidak berlama-lama berpikir. Dengan cepat, 2 tenda pun didirikan. 1 tenda untuk 3 laki-laki, 1 tenda lagi untuk tenda perempuan. Setelah tenda berdiri dengan kokoh, mereka mulai masak untuk makan malam. Kompor dinyalakan, air dipanaskan, mie dan lauk sederhana disiapkan. Udara dingin mulai turun perlahan, tapi api kecil dari kompor cukup menghangatkan. Malam itu mereka makan bersama, duduk melingkar di depan tenda. Setelah perut terisi, suasana mulai cair. Uno dikeluarkan, kartu dibagikan, dan permainan pun dimulai. Awalnya biasa saja, tapi semakin lama, tawa mereka semakin keras. Ada yang kalah terus, ada yang salah buang kartu, ada yang ketahuan curang. Mereka ngakak lepas, sampai lupa kalau mereka sedang berada di gunung, di tempat yang sepi, dan sedang melanggar larangan pendakian. Danang pun akhirnya menegur. Kecilinlah suaranya, takut ada yang keganggu, katanya sambil melirik sekeliling. Masih sambil tertawa, Rama menimpali dengan santai. Paling Kunti sama Pocong aja yang keganggu. Danang langsung menoleh tajam. Jangan ngomong sembarangan, Ram. Nanti ditampakin betulan, baru tahu rasa kau. Rama malah semakin menjadi. Amanlah. Kunti udah gak perawan. Pocong juga udah jadi kawan aku. Kalau datang, ya ajak main Uno sekalian. Atau masuk tenda biar hangat. Ucapan itu membuat suasana mendadak berubah. Tawa yang tadi pecah perlahan mereda. Danang terlihat benar-benar kesal. Ia mengambil sebuah jeruk dari logistik, lalu melemparkannya pelan ke arah Rama. Kau ini sembarangan kali mulutmu, katanya tegas. Ingat Ram, kita itu lagi di gunung, jangan main-main kayak gitu. Ia lalu berdiri. Udahlah, masuk tenda masing-masing, tidur. Besok kita mau naik ke puncak. Jaga omongan, jaga sikap. Tanpa banyak bantahan lagi, satu persatu mereka membereskan kartu dan masuk ke tenda masing-masing. Akhirnya mereka semua mengikuti arahan Danang. Satu persatu masuk ke tenda, 3 perempuan, Arum, Nisa, dan Sarah masuk ke tenda perempuan. Sementara Rama dan Budi masuk ke tenda laki-laki. Namun sebelum benar-benar berpisah, Danang terlihat masih berdiri sebentar di depan tenda. Wajahnya tidak sepenuhnya tenang. Matanya sesekali melirik ke arah Arum. Ia masih kepikiran dengan kejadian sore tadi, saat Arum tiba-tiba duduk, menangis tanpa sebab, dan sempat tidak merespon apapun. Akhirnya Danang memberanikan diri bicara. Maaf ya, katanya pelan ke arah para perempuan. Aku gak ada maksud apa-apa. Ia menarik nafas sebentar sebelum melanjutkan. Kalian keberatan gak kalau aku ikut tidur di tenda kalian? Sarah dan Nisa saling pandang. Arum juga menoleh. Aman kok, lanjut Danang cepat, seolah takut disalahpahami.
Kita semua kan pakai sleeping bag masing-masing. Aku juga nggak ada niat aneh-aneh. Ia lalu menatap Arum. Aku cuma khawatir sama kondisi Arum. Kalau nanti kenapa-napa, di tenda cewek nggak ada yang jaga. Apalagi kita tidur terpisah. Arum sendiri justru yang pertama mengangguk. Nggak apa-apa kok bang. Kalau Bang Danang di tenda kami juga aku lebih tenang, katanya. Akhirnya disepakati. Danang ikut tidur di tenda perempuan. Malam itu tenda laki-laki hanya diisi oleh Rama dan Budi. Awalnya malam berjalan tenang. Angin bertiup pelan di padang sabana. Suara dedaunan saling bergesek. Di dalam tenda perempuan, keempatnya sudah mulai terlelap. Entah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Suara itu keras dan panik. Buka tenda! Buka! Cepat! Bukain! Semua yang di dalam tenda perempuan langsung terbangun. Danang refleks bangkit lebih dulu. Arum, Nisa, dan Sarah langsung duduk dengan jantung berdegup kencang. Begitu resleting tenda dibuka, Rama dan Budi langsung nyelonong masuk ke dalam tenda, hampir menjatuhkan Arum. Wajah mereka pucat pasi, nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipis. Weh, kenapa sih kalian? Sarah panik. Ngapain pucat gitu mukanya? Rama sampai duduk bersimpuh, tangannya gemetar. Di tenda kami ada Kunti. Hening seketika. Kunti? Jangan bercanda, Ram. Budi langsung menggeleng keras. Sumpah demi Allah aku gak bohong. Tadi kami tidur, tiba-tiba dengar suara orang nyanyi. Rama menimpali dengan suara bergetar. Dari pojok tenda, pelan, terus makin jelas. Pas kami nengok, ada kuntilanak duduk di situ. Tenda langsung terasa sesak. Danang menatap mereka tajam. Udah, jangan dilanjutkan. Aku sudah bilang kan, kalau ada apa-apa, jangan diceritakan di tempat ini. Rama tertunduk. Dan kalian tadi ngomong sembarangan. Sekarang sudah ditampakkan, baru tahu rasa. Tidak ada yang membantah. Akhirnya Danang mengambil keputusan. Udahlah, kita gabung aja. Tidur di sini semua. Malam itu 6 orang tidur di satu tenda berdesakan, saling menempel tanpa ada yang berani memejamkan mata terlalu lelap. Keesokan paginya sekitar pukul 5 subuh, mereka semua terbangun. Udara padang sabana masih dingin, embun masih menempel di tenda dan rerumputan. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bersiap untuk mendaki puncak. Tenda dan sebagian besar barang sengaja mereka tinggalkan di padang sabana. Mereka hanya membawa perlengkapan seperlunya, air minum, kamera, dan sedikit logistik. Rencananya sederhana, naik sebentar di puncak, lalu turun dan langsung pulang. Di area camp menuju puncak, jaraknya tidak terlalu jauh. Diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 1-2 jam paling lama. Dan benar saja, perjalanan pagi itu terasa jauh lebih ringan dibanding hari sebelumnya. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tiba-tiba lemas. Mereka sampai di puncak dengan selamat. Sesampainya di atas, mereka sempat foto-foto sebentar. Tidak lama karena matahari mulai naik dan mereka tak ingin terlalu lama berlama-lama. Setelah itu mereka langsung turun kembali ke padang sabana. Sampai di area camp, mereka tak berlama-lama. Tenda langsung dibongkar, semua peralatan dibereskan dengan cepat. Tidak ada niat untuk bermalam lagi. Langsung turun aja ya. Kalau kelamaan, nanti malah kesorean di jalan. Semua pun setuju. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai perjalanan turun. Di jalur turun itu, mereka berjalan satu persatu berbaris rapi. Arum masih ingat jelas urutannya. Paling depan Rama, di belakangnya dia, lalu Nisa, Budi, Sarah, dan Danang paling belakang. Beberapa kilometer pertama, perjalanan masih terasa normal. Jalur yang mereka lewati sama seperti ketika naik. Hutannya masih sama, udara masih sejuk. Sampai tiba-tiba, Nisa yang berada tepat di depan Budi mendadak berhenti dan berteriak. Semua refleks berhenti dan langsung berkumpul. Kenapa, Nis? Ada apa? Kamu lihat apa?
Arum bisa melihat wajah Nisa saat itu. Pucat, matanya sedikit membesar, nafasnya agak cepat. Nisa terlihat seperti mau bicara, mulutnya sudah terbuka sedikit. Namun sebelum satu kata pun keluar, Danang langsung melangkah cepat ke depan. "Sudah, jangan ceritakan di sini." Semua terdiam. Danang menatap Nisa lalu menatap yang lain. "Kita turun aja dulu, nanti ceritanya kalau udah sampai bawah." Nisa mengangguk pelan, tidak jadi bicara apapun. Tidak ada yang berani bertanya lagi. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah kejadian aneh yang dialami Nisa di jalur turun itu, langkah kakinya terlihat berubah. Nisa mendadak tidak sanggup berjalan cepat. Padahal biasanya, kalau turun gunung, langkah justru terasa lebih ringan. Banyak pendaki malah bisa berlari kecil di jalur turun. Tapi kali ini berbeda. Nisa seperti tertahan. Setiap beberapa langkah, ia terlihat berhenti sebentar, menarik nafas, lalu melanjutkan lagi dengan langkah berat. Akhirnya, tanpa disadari, rombongan mereka kembali terpecah. Di depan ada Rama, Arum, dan Budi. Di belakang ada Danang, Sarah, dan Nisa. Masih satu jalur, masih saling tahu posisi, tapi jaraknya mulai melebar. Di rombongan depan, suasana jadi jauh lebih sunyi. Tidak ada obrolan seperti biasa. Langkah kaki terdengar jelas di tanah dan dedaunan kering. Arum berjalan sambil menunduk. Pikirannya tidak tenang. Sampai akhirnya Budi memecah keheningan. Kita jangan kecepatan kalilah," katanya sambil menoleh ke belakang. "Tunggu yang di belakang. Danang masih di situ tuh. Dia yang paling hafal jalur di sini." Rama menjawab santai tanpa berhenti berjalan. "Udah, aman Bud. Jalur ini bener. Aku juga inget kok." "Kalau nanti kita nyasar gimana?" Budi masih terdengar khawatir. Rama terkekeh kecil. "Gampang. Kalau nyasar, tinggal nanya aja sama pocong." Budi langsung berhenti melangkah. Ram, kamu ini ngomong sembarangan," katanya setengah kesal. "Kita itu masih di gunung. Kok nggak kapok apa kejadian semalam?" Rama langsung mengangkat tangan. Maaf, bercanda doang." "Gak lucu bercanda kau," potong Budi. Arum ikut menimpali dengan nada serius. "Udahlah, jangan aneh-aneh mulutnya. Jangan pula gara-gara kau, nanti kita semua yang kena." Rama tidak membalas lagi. Mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan dalam diam. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai di sebuah titik yang membuat langkah mereka berhenti. Di hadapan mereka berdiri sebuah pohon besar. Batangnya tebal, tinggi menjulang dengan akar yang keluar dari tanah seperti lilitan besar. Pohon itu berdiri tepat di sisi jalur, mustahil untuk tidak terlihat. Mereka bertiga saling pandang. Arum menatap pohon itu lama, lalu berkata pelan, bukannya kemarin pas kita naik gak ada pohon ini ya?" Budi ikut menimpali. "Iya ya Rum, kayaknya kemarin kita gak lewat sini." Nada suaranya mulai berubah. Ada kegelisahan yang jelas terasa. "Ini jangan-jangan kita salah jalan," lanjut Budi. Arum menelan ludah. Dalam kepalanya, ia mencoba mengingat ulang jalur pendakian kemarin. Dan satu hal yang ia yakin, pohon sebesar ini harusnya mudah diingat. Namun Rama justru terlihat santai. Ia mendekat ke pohon itu, menepuk batangnya ringan. "Ada kok. Aku ingat pohon ini. Kalian aja nggak nengok waktu naik. Mata kalian buram kali." Ucapan Rama sama sekali tidak membuat Arum dan Budi tenang. Karena di dalam hati mereka, keyakinannya sama. Pohon ini benar-benar tak pernah mereka lewati sebelumnya. "Udah yuk, jalan lagi." Budi masih ragu. Gimana kalau kita tunggu aja mereka dulu? Danang kan lebih hafal jalur di sini." "Lama percaya aja sama aku hafal kok jalannya." Arum sebenarnya masih ingin menunggu, tapi rasa tidak enak di dadanya justru makin besar kalau mereka berhenti terlalu lama di satu titik. Pohon besar tadi masih membayang di kepalanya. "Udahlah, kita jalan aja, tapi pelan-pelan." Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan. Sebelum melangkah, Arum sempat berucap pelan, "Baca doa dulu yuk." "Bismillah," jawab mereka hampir bersamaan. Sekitar 15 menit kemudian, suasana berubah drastis. Tanpa tanda-tanda apapun,
Angin kencang tiba-tiba datang. Bukan angin biasa. Hembusannya kuat, dingin, dan muncul mendadak, seperti menerpa dari segala arah. Dedaunan bergesekan keras, ranting-ranting berderak. Perasaan Arum langsung tidak enak. Dadanya terasa sesak. Langkah kakinya spontan dipercepat. "Kita cepetan ya," katanya dengan suara sedikit bergetar. Sejak saat itu, Arum tak berani lagi menoleh ke belakang. Pandangannya lurus ke depan, fokus ke jalur tanah di bawah kakinya. "Jangan nengok, Rum, jangan nengok," batinnya berulang-ulang. Langkah demi langkah mereka ambil dengan nafas tertahan. Lalu tiba-tiba ada bisikan, bukan suara keras, tapi tepat di telinga Arum. "Tungguin." Arum refleks berhenti melangkah. Seluruh tubuhnya merinding, jantungnya serasa berhenti sesaat. "Siapa itu?" pikirnya panik, tapi ia tak berani menoleh. "Jangan tengok, Rum, jangan tengok." Batinnya berusaha menenangkan diri. Ia memaksa kakinya melangkah lagi, walau lututnya mulai gemetar. Namun di saat yang hampir bersamaan, Rama tiba-tiba menoleh ke belakang. Arum tidak tahu apakah Rama juga mendengar bisikan itu, tapi reaksi Rama langsung membuat suasana gempar. "Pocong!" Teriakan itu memecah hutan. Refleks Arum dan Budi ikut menoleh ke belakang. Dan apa yang mereka lihat membuat nafas mereka hilang. Di jalur yang barusan mereka lewati, berdiri sosok pocong, tegak dan diam. Kain kafannya tampak kusam, menjuntai, tubuhnya kaku berdiri di tengah jalur. "Lari!" teriak Budi. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung berlari. Mereka tidak peduli lagi jalur di depan, tak peduli duri, batu, akar, atau turunan curam. Yang ada hanya satu di kepala mereka, menjauh secepat mungkin. Langkah kaki mereka kacau, nafas terengah-engah, jantung berdegup seperti mau pecah. Rama yang tadi paling yakin dan sok berani, justru yang paling panik. Nafasnya terdengar berat, langkahnya tak beraturan. Mereka berlari entah sudah sejauh apa, sampai akhirnya kaki mereka mulai melemah dan hutan di sekitar terasa asing. Mereka baru berhenti setelah nafas benar-benar habis. Ketiganya tersungkur hampir bersamaan di depan sebuah gubuk tua. Gubuk itu berdiri sendirian di tengah area terbuka kecil. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Atapnya jerami kering yang tampak rapuh. Di depan gubuk itu ada seorang bapak-bapak sedang duduk santai sambil merokok. Di depannya ada tumpukan jerami. Arum menatapnya sambil masih terengah-engah. Dalam kepalanya muncul dugaan. Mungkin ini warga lokal, mungkin lagi nyari rumput. Tapi rasa takutnya belum hilang sepenuhnya. Arum menoleh ke Rama dan Budi. "Kalian lihat gak bapak-bapak di depan?" Tanyanya pelan, masih ngos-ngosan. "Iya, aku lihat," jawab Budi cepat. "Iya, aku juga," tambah Rama. Arum menghela nafas sedikit lega. Berarti manusia, bukan hantu. Kalau bapak ini warga lokal, berarti kemungkinan besar mereka sudah dekat pemukiman warga. "Yuk, kita tanya arah jalan," kata Arum. Mereka bertiga lalu melangkah mendekat. Masih terengah, Arum menyapa duluan. "Permisi Pak, numpang lewat." Bapak itu menoleh pelan, asap rokoknya mengepul tipis. "Kalian kenapa ngos-ngosan gitu?" tanyanya datar. "Oh, enggak apa-apa Pak, cuma capek aja," jawab Rama cepat. "Kalian dari mana?" tanya bapak itu lagi. "Dari atas Pak," jawab Budi. Bapak itu mengernyit. "Bukannya gunung lagi ditutup, kenapa kalian naik?" Nada suaranya berubah, tidak tinggi tapi terasa tajam. "Iya Pak, soalnya kami udah terlanjur sampai sini. Sayang kalau nggak lanjut, jadi kami lewat jalur lain." Bapak itu menghela nafas panjang. "Aturan tetap aturan. Kalau memang dilarang, harusnya jangan naik." Raut wajahnya terlihat kesal, bukan marah meledak, tapi dingin. Arum, Rama, dan Budi langsung terdiam, tidak ada yang berani menyela. Lalu bapak itu bertanya lagi sambil menatap mereka satu persatu. "Kenapa kalian lari? Ngos-ngosan kayak dikejar sesuatu." "Iya Pak,
Tadi kami lari biar cepat sampai bawah." Bapak itu tersenyum tipis. "Cepat sampai bawah atau karena dikejar pocong?" Dunia seakan berhenti. Arum merasa darahnya dingin. Rama dan Budi saling pandang, mulut mereka terkunci. Bapak itu tertawa kecil tapi jelas. Lalu dengan santai dia berkata, "Saya tahu, kan itu saya." Detik berikutnya, tawanya meledak. Di saat bersamaan, angin kencang datang lagi. Daun-daun beterbangan, jerami di depan gubuk berhamburan. Suasana berubah gelap dan juga menekan. "Udah gak bener ini," teriak Rama. "Kabur!" teriak Budi. Mereka langsung lari tanpa menengok lagi. Teriakan bapak itu masih terdengar di belakang. "Itu kan saya." Arum membaca istighfar sambil menangis. Langkah kakinya kacau. Mereka berlari lebih ekstrim dari sebelumnya. Jatuh, bangun, jatuh lagi. Rama beberapa kali terguling. Budi sempat tersandung akar. Tidak ada yang peduli luka, yang penting menjauh. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat istirahat. Arum langsung mengenali tempat itu. Ini titik yang sama tempat mereka sempat berhenti saat pendakian naik kemarin. Begitu sampai, lutut Arum langsung lemas. "Alhamdulillah, berarti kita nggak nyasar." Mereka bertiga berhenti di situ, duduk seadanya, minum, tarik nafas panjang, berdoa dalam hati. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Arum merasa agak lega. Tapi ketenangan itu cuma bertahan sebentar. Beberapa menit kemudian, "Arum, Rama, Budi!" Suara teriakan menggema dari arah jalur bawah. Arum langsung berdiri. Itu suara Danang. Mereka bertiga menoleh ke arah suara. Dan benar saja, di kejauhan terlihat Sarah disusul Nisa dan Danang. Mereka akhirnya berkumpul kembali. Perasaan Arum langsung campur aduk. Lega, haru, takut, semuanya jadi satu. Dia langsung berlari kecil menghampiri Sarah. Begitu sampai, Arum langsung memeluknya erat. "Ya Allah, aku kira kita kepisah beneran," katanya sambil terisak. Sarah juga memeluk Arum, nafasnya masih terengah. "Kalian kenapa lama banget?" tanya Sarah. Setelah pelukan itu terlepas, barulah Arum menoleh ke arah Nisa. Dan di saat itulah dadanya kembali sesak. Nisa terlihat lemas sekali, wajahnya pucat, tubuhnya hampir gak bisa berdiri sendiri. Saat itu Nisa digendong Danang. "Nisa kenapa?" tanya Arum panik. "Nis, kamu kenapa, Nis?" Nisa menoleh pelan ke arah Arum. Tatapan matanya kosong tapi masih sadar. Dengan sisa tenaga yang ada, Nisa hanya menggeleng pelan. Nanti aja aku cerita." Danang langsung memotong. "Situasinya udah bahaya. Kita harus cepat turun sekarang." Arum makin cemas. Apa yang dialami Nisa? Karena Nisa sudah tidak sanggup berjalan, akhirnya cowok-cowok bergantian menggendongnya. Danang, Rama, lalu Budi. Mereka bergerak cepat tanpa banyak bicara. Dan alhamdulillah, tepat ketika azan maghrib berkumandang, mereka akhirnya keluar dari area hutan. Langit mulai gelap, tapi di depan sudah terlihat jalan tanah dan lampu rumah warga dari kejauhan. "Itu rumah warga, kita udah keluar." Rasa lega itu akhirnya benar-benar terasa. Setidaknya mereka tak lagi berada di dalam hutan. Mereka melanjutkan langkah menuju rumah Danang. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba Arum mendengar suara itu lagi. Halus, dekat, persis di telinganya. "Badeka mana?" Arum langsung berhenti. Tubuhnya mendadak kaku. Kakinya tak bisa digerakkan, tangannya dingin. "Nang, aku gak bisa gerak." Danang langsung sadar ada yang tidak beres. Dia cepat menghampiri Arum, memegang pundaknya. Mulut Danang komat kamit membaca doa. "Tidak usah ganggu lagi, kami akan pulang," ucap Danang tegas, suaranya ditahan. Beberapa detik kemudian, tubuh Arum perlahan bisa digerakkan lagi. Kakinya kembali terasa, tangannya tak lagi kaku. "Udah, jalan, jangan berhenti lagi." Mereka segera melangkah cepat menuju rumah Danang. Namun saat Arum melangkah,
dia masih sempat membeku sesaat, dan suara itu terdengar sekali lagi. "Badeka mana?" Arum tidak menoleh, tidak menjawab. Dia hanya berjalan mengikuti langkah Danang. Sesampainya di rumah Danang, mereka disambut oleh orang tua Danang. Bapak dan ibunya sudah menunggu di ruang depan. Wajah mereka terlihat tegang sejak pertama melihat kondisi rombongan itu, terutama Nisa yang saat itu masih lemas dan hampir tak bisa berdiri. Tanpa banyak bicara, Ibu Danang langsung mengajak Arum, Sarah dan Nisa masuk ke dalam. "Kalian bersih-bersih dulu, istirahat," kata ibunya dengan suara lembut tapi tegas. Sementara itu Rama, Budi dan Danang dipanggil oleh Bapak Danang. "Kumpul kalian di depan," katanya. Arum tak tahu persis apa yang dibicarakan di luar, tapi dari balik jendela kamar ia bisa melihat jelas Bapak Danang sedang marah besar. Nada suaranya tinggi, gesturnya tegas, dan yang paling banyak dimarahi adalah Danang. Arum menduga kuat Bapak Danang sudah tahu semuanya. Waktu mereka berangkat, Bapak Danang memang sedang tidak di rumah. Danang mengambil keputusan sendiri dan sekarang konsekuensinya harus dihadapi. "Sudah jelas dilarang masih kalian langgar. Bukan cuma itu, kalian lewat jalur yang bukan jalur pendakian." Arum menahan nafas saat mendengarnya. Belakangan barulah ia tahu bahwa jalur yang mereka lewati ternyata bukan jalur biasa. Konon, dulu di desa itu pernah hidup seorang pintar, sosok sesepuh yang sangat dihormati warga sekitar. Ketika orang itu meninggal, jasadnya dimakamkan di area hutan gunung tersebut. Dan jalur yang dipakai Danang untuk membawa mereka mendaki adalah jalur menuju makam sesepuh tersebut. Di kalangan warga lokal, jalur itu dikenal sangat mistis dan angker. Tidak sembarang orang boleh lewat, apalagi tanpa izin. Dan mungkin itulah alasan kenapa mereka diteror sejak awal pendakian. Mendengar semua itu, Arum hanya bisa diam. Satu sisi dia takut, sisi lain ada rasa lega. Namun ternyata tidak semua urusan selesai malam itu. Ada satu orang yang belum benar-benar selamat, Nisa. Sejak mereka berkumpul kembali di jalur turun, kondisi Nisa memang sudah tidak normal. Lemas, kosong, seperti bukan dirinya sendiri. Dan benar saja, belum lama mereka beristirahat di rumah Danang, Nisa tiba-tiba kesurupan. Tubuhnya menegang, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan kata-kata kasar. Arum dan Sarah langsung panik. Danang dengan cepat menyuruh mereka berdua pergi. "Kalian ke rumah tante aku dulu, biar di sini yang urus." Malam itu Nisa dijaga oleh orang tua Danang dan anak-anak cowok, sementara Arum dan Sarah menginap di rumah tantenya Danang. Arum tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya malam itu. Yang ia tahu malam itu terasa sangat panjang. Keesokan paginya, saat mereka bersiap pulang ke Bandung, Arum baru mendapat kabar Nisa belum boleh pulang. Alasannya satu, kondisinya belum stabil. Nisa masih sering kesurupan dan akan berbahaya jika dipaksakan pulang. "Nak Nisa masih belum bersih, biarkan dia di sini dulu. Kalian pulang duluan saja, Nisa biar kami yang jaga. Insya Allah nanti kalau sudah benar-benar pulih, baru kami izinkan pulang." Arum menatap Nisa. Nisa hanya mengangguk pelan. "Aku di sini dulu aja, tenang, aku nggak apa-apa," katanya lemah. Dengan berat hati, Arum, Sarah, Rama dan Budi akhirnya pulang ke Bandung tanpa Nisa. Perjalanan pulang itu terasa aneh, lengkap tapi ada yang kurang. 4 orang duduk bersama, tapi satu nama terus terngiang di kepala. 3 hari setelah kejadian itu, barulah mereka mendapat kabar Nisa sudah mulai membaik, kondisinya stabil. Dan pihak keluarga Nisa akhirnya menjemputnya langsung ke rumah Danang. Kata orang tua Danang, Nisa memang harus dibersihkan lebih dahulu. Bukan cuma sekali dan bukan cuma sebentar. Setelah 3 hari itu, Nisa akhirnya pulang. Arum dan teman-temannya sempat mencoba bertanya tentang apa yang sebenarnya dialami Nisa, tentang apa yang ia lihat.
Tapi Nisa memilih diam. Sejak pulang dari Gunung X itu, Nisa seolah menutup rapat ceritanya. Tidak mau membahasnya lagi, tidak mau mengingatnya, dan tidak mau menjelaskan apapun. Arum pun tidak pernah memaksanya. Ada hal-hal yang mungkin memang lebih aman untuk disimpan sendiri. Namun dari cerita Sarah yang satu rombongan dengan Nisa dan Danang ketika turun, barulah terungkap sedikit gambaran. Katanya Nisa tidak hanya kesurupan di rumah Danang. Sepanjang perjalanan turun gunung, Nisa beberapa kali kehilangan kesadaran. Ada sesuatu yang menempel di tubuhnya dan itu tidak langsung pergi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Arum juga mendapat kabar lain. Katanya ada rombongan pendaki lain yang tersesat di gunung tersebut lewat jalur yang sama dan mengalami gangguan serupa. Yang jelas, Arum membagikan kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa alam bukan sekedar tempat wisata, bukan sekedar destinasi foto, dan bukan sekedar medan uji nyali. Wih, ceritanya ngeri banget kali ini ya. Gimana menurut kalian teman-teman? Episode kali ini ceritanya kayaknya benar-benar ngeri tuh. Apalagi bagian waktu bapak-bapak itu bilang kalau pocong itu ada di dia. Anjir, benar-benar merinding yang baca ya. Terima kasih untuk Mbak Arum yang sudah membagikan ceritanya untuk kita dengar bersama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut menyimak episode kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk tuliskan komentar, ramaikan di sana, dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang tidak kalah seram daripada ini. Pokoknya aktifkan notifikasi kalian biar tidak ketinggalan. Oke, bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.